Uji coba pertama, pengamatan fisik telur. Pertama-tama yaitu menimbang berat dan menentukan jenis telur berdasarkan ukurannya. Jadi setelah saya menimbang, telur tersebut memiliki berat sebesar 70 gram dan berdasarkan kategori, dia termasuk kategori dalam bobot besar. Selanjutnya yaitu mengamati warna kulit, bentuk, ukuran, kehalusan kulit, kecacatan, kebersihan telur. Berdasarkan telur yang saya amati, ia memiliki kondisi kerabang dengan berwarna kulit berwarna coklat, berbentuk normal, halus, tebal, utuh, dan bersih. Selanjutnya yaitu mengamati telur di dalam air. Selanjutnya melakukan candling. Berdasarkan proses candling yang saya lakukan, telur tersebut termasuk ke dalam kategori mutu 1. Lalu mendengarkan bunyi telur dengan teknik shaking. Setelah dipecahkan, dilanjutkan dengan mengamati dan mengklasifikasikan kuning telur. Jadi berdasarkan kuning telur yang saya pecahkan termasuk ke dalam kategori mutu 1, yang dimana memiliki kondisi bentuk bulat, posisi berada di tengah, penampakan batas yang tidak jelas, dan bersih. Dilanjutkan dengan mengamati dan mengklasifikasikan putih telur. Jadi berdasarkan putih telur yang saya amati tadi, termasuk ke dalam kategori mutu 1, yang dimana kebersihannya bebas bercak darah atau benda asing lainnya dan memiliki kekentalan yang kental dan indeks antara 0,134 sampai 0,175. Langkah pertama yaitu masukkan minyak secukupnya, lalu masukkan telur dan goreng hingga 1 menit. Penggorengan yang kedua yaitu ulangi langkah pertama atau masukkan minyak secukupnya jika diperlukan dan masukkan telur yang kedua dan tunggu hingga 2 menit. Baik, ini adalah hasil telur yang telah digoreng selama 1 menit dan 2 menit. Dapat kita lihat perbandingannya di sini bahwa kuning telur pada telur yang digoreng selama 1 menit itu terlihat lebih oranye dibandingkan telur yang digoreng selama 2 menit. Telur yang 2 menit terlihat lebih kuning. Lalu untuk putih telurnya itu terlihat bahwa telur yang 2 menit lebih kering dibandingkan telur yang 1 menit. Telur yang digoreng selama 1 menit, dapat dilihat telur yang digoreng selama 2 menit itu lebih kering. Telur yang digoreng selama 1 menit sedikit lebih berlendir atau seperti ada cairannya yang masih menempel di putih telurnya maupun kuning telurnya. Untuk kuning telurnya sendiri itu jelas telur yang digoreng 2 menit lebih kering dibandingkan telur yang digoreng selama 1 menit. Untuk baunya sendiri, telur yang digoreng selama 1 menit jauh lebih terasa bau amis dibandingkan telur yang digoreng selama 2 menit. Sedangkan untuk rasanya sendiri, saya pribadi lebih suka telur yang digoreng selama 2 menit karena terasa jauh lebih matang dan terasa lebih kering dibandingkan telur yang digoreng selama 1 menit, baik dari tekstur putih telurnya maupun kuning telurnya.
Praktikum karakteristik dan mutu telur. Uji coba keempat, yakni pengamatan perebusan telur ceplok air. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yakni panci beserta airnya, 1 butir telur, penyaring, dan piring. Langkah pertama praktikum, rebus air dalam panci sampai mendidih. Ketika air sudah mulai blubub-blubub atau mendidih, maka pecahkanlah 1 butir telur dan masukkanlah ke dalam air mendidih tersebut. Dan rebuslah sampai matang. Rebus selama kurun waktu 7 menit agar telur matang sempurna. Lalu ketika sudah matang, matikan kompor dan tiriskanlah telur yang ada di dalam panci tersebut menggunakan penyaring. Setelah dilakukan pengamatan, warna kuning telur cenderung pucat dan warna putih telur cenderung putih seperti susu. Untuk bentuk atau keadaan telur tersebut, pada kuning telur bentuknya bulat sempurna dan bertekstur lembut. Dan untuk putih telur, bentuknya tidak beraturan dan bertekstur lebih lembut dari kuning telur. Untuk bau, agak sedikit amis pada kuning telur dan putih telur. Dan untuk rasa, kuning telur memiliki rasa yang lebih pekat serta creamy. Lalu, untuk putih telurnya memiliki rasa yang hambar. Untuk melakukan perhitungan indeks YI dan HU, siapkan dulu bahan dan alatnya. Yang pertama ada timbangan dan telur. Kemudian ada kertas lakmus untuk mengukur pH. Lalu ada kertas milimeter box, ada penggaris, serta ada kertas plastik putih. Langkah pertama, ambillah 1 butir telur, lalu kemudian masukkan ke dalam timbangan. Setelah itu timbanglah telur. Kemudian pecahkanlah telur di atas kertas milimeter box yang dilapisi kertas bening. Setelah itu, ukurlah volume tinggi kuning telur dan putih telur. Kemudian langkah selanjutnya, ukurlah diameter putih telur dan kuning telur. Lalu ambillah jarak yang paling jauh antara diameter putih telur dan kuning telur. Langkah selanjutnya, ukurlah pH telur dengan menggunakan stik pH atau kertas lakmus. Berikut adalah hasil dari perhitungan indeks YI dan HU. Didapatkan untuk tinggi kuning telur 1,1 cm, diameter kuning telur 6 cm, tinggi putih telur 0,3 cm, dan berat keseluruhan telur 57 gram. Dari hasil perhitungan YI dengan menggunakan rumus tinggi kuning telur dibagi diameter kuning telur didapatkan hasilnya mutu 2. Kemudian untuk perhitungan HU, tinggi putih telur dibagi berat keseluruhannya didapatkan mutu 1. Uji coba 6, pengamatan daya busa telur. Pertama-tama, pisahkan kuning dan putih telur. Selanjutnya, mengukur volume putih telur menggunakan gelas ukur. Jadi, putih telur tersebut memiliki volume sebesar 40 ml. Lalu, kocok putih telur. Setelah dikocok, dilanjutkan dengan mengukur volume kembali putih telur tersebut. Setelah didapat, ukuran volume putih telur tersebut sebesar 50 ml. Volume menjadi meningkat dikarenakan adanya faktor dari busa putih telur tersebut. Yang terakhir yaitu menentukan hitung daya busa. Jadi, hitung daya busa ini menggunakan rumus volume setelah dikocok dikurang dengan volume sebelum dikocok. Tadi telah kita hitung bahwa volume setelah dikocok sebesar 50 ml, sedangkan volume sebelum dikocok sebesar 40 ml. Lalu kita kurangi antara 50 ml dengan 40 ml, mendapat hasil sebesar 10 ml. Lakukan pengamatan bagian telur yang dapat dimakan dan menilai mutu telur berdasarkan bobot telur. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah 2 butir telur dan timbangan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang masing-masing telur dan merata-ratakan beratnya. Di sini terlihat berat telur 1 adalah 57 gram. Selanjutnya, berat telur 2. Di sini terlihat 57 gram. Maka rata-rata 2 telur tersebut adalah
57 gram ditambah 57 gram dibagi 2 sama dengan 57 gram. Jika dilihat dari klasifikasi mutu telur, maka telur tersebut termasuk ke dalam mutu sedang. Selanjutnya, untuk pengamatan bagian yang dapat dimakan, kita harus memisahkan terlebih dahulu kulit dan isinya. Setelah itu, timbang kulit telur dan isi telur. Di sini terlihat berat isi telur adalah 50 gram. Sedangkan untuk berat kulitnya adalah 7 gram. Mengetahui persen BDD atau berat dapat dimakan adalah berat bersih per berat utuh dikali 100%. Jadi, tadi sudah diketahui berat bersihnya adalah 50 gram, sedangkan berat utuhnya adalah 57 gram. Maka, 50 gram dibagi 57 gram dikali 100%, yang hasilnya adalah 87,7%.